Yuk kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan. Kami kembali datang kepadamu. Kami bersyukur punya satu persekutuan yang indah bersama dengan Engkau setiap pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, satu kesempatan yang Engkau terus berikan buat setiap kami. Untuk kami belajar dan belajar untuk lebih lagi mengenal akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biar setiap pujian penyembahan yang sudah kami lakukan menjadi satu dupa yang berbau harum naik ke hadapan hadirat-Mu. Mari Roh Kudus ajari setiap kami, berikan roh pengertian, pewahyuan yang baru untuk setiap kami menangkap apa yang daripada-Mu, dan Roh Kudus yang akan memampukan untuk setiap kami ada di dalam rencana-Mu, rancangan-Mu yang sempurna. Dalam nama Yesus kami percaya. Amin, amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Kita belajar hari ini hidup dalam rancangan Tuhan. Pasti setiap kita ya saudara dan saya itu mau hidup dalam rancangan Tuhan ya saudara. Di dalam Mazmur 92 ayat 6 atau ayat 5 ya saudara. Dikatakan betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan. Dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kadang kita ini tidak terjangkau ya saudara. Kalau lihat di taman sesuatu yang ajaib itu pekerjaan Tuhan ya saudara. Tidak ada satupun pekerjaan manusia di tempat itu. Kita bisa melihat keajaiban-keajaiban Tuhan terjadi di tempat itu ya saudara. Karena apa? Pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar ya saudara. Yang saudara dan saya itu boleh nikmati. Yang kita bisa lihat dengan mata kasat kita sendiri. Yang saudara dan saya itu bisa mengalami dan memegang karya Tuhan dengan apa yang saudara dapatkan dari taman Tuhan ya saudara. Jadi betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, itu iya dan amin ya saudara. Khususnya untuk orang Sion itu bisa dengan leluasa pergi ke taman Tuhan pagi siang malam, itu bisa menikmati hadirat Tuhan di tempat itu. Bukan saja menikmati hasilnya, tapi pribadi Tuhan ada di tempat itu. Saudara dan saya boleh mengalaminya ya saudara. Bukan cuma pekerjaan-pekerjaannya, tapi terlebih kita mau pribadi Tuhan yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu boleh saudara dan saya itu alami ya saudara. Dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Itu ajaib memang, tidak pernah terjangkau. Nanti kita baca di Yesaya nanti ya saudara. Kita baca dulu di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku ketika kita ini ada di dalam kandungan ibu ya saudara. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Karena Tuhan yang membentuk ya saudara. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya ya saudara. Bersyukur dengan saudara dan saya dilahirkan dari seorang ibu ya saudara. Itu Tuhan yang sudah punya rancangannya yang ajaib. Yang dibuat buat saudara dan saya. Lanjut. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Jadi mata Tuhan itu sudah tahu dari kita sejak ada di dalam kandungan ya saudara. Karena Tuhan yang buat. Dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Jadi Tuhan sudah punya planning sejak kita ada di dalam kandungan ibu kita. Sebelum ada satupun daripadanya. Jauh-jauh
60 tahun sekian ya saudara saya dilahirkan. Tuhan itu sudah punya rancangan dalam hidup saya. Juga dalam hidup saudara. Rancangan-rancangan Tuhan itu adalah rancangan-rancangan yang terbaik ya saudara. Tuhan sudah punya planning sejak kita ada di dalam kandungan ibu kita. Sudah ada blueprintnya kalau Ibu Nani bilang. Dari sejak kita ada di dalam kandungan ibu kita. Dan kita ini sekarang sungguh-sungguh menyadarinya bukan? Iya ya. Kalau bukan Tuhan, saya ini tidak ada di Sion. Seperti Cina. Kalau bukan Tuhan, ya saudara, saya pun tidak ada di Gracia. Itu ya saudara, itu ada di dalam rancangannya Tuhan. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan oleh Allah dari kandungan ibu saudara dan saya. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi ada planning Tuhan, pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Digarisbawahi, hidup di dalamnya ya saudara. Jadi kita ini sudah ada di dalam tracknya Tuhan. Kembali pilihan saudara dan saya. Apakah kita mau hidup di dalamnya? Apakah kita mau terus dibelenggu oleh cintanya Tuhan? Apakah kita mau terus ada di dalam rancangannya Tuhan? Apakah kita mau terus dipakai oleh Tuhan seperti yang Tuhan sudah tetapkan sejak saudara dan saya ada di dalam kandungan? Supaya kita hidup di dalamnya. Jadi jangan pernah keluar ya saudara. Mungkin ada dalam satu pelayanan ketemu yang enggak suka. Udahlah sudah saya enggak mau pelayanan-pelayanan lagi. Tersinggunglah, tidak dihargailah. Macam-macam alasan ya saudara. Itu tidak akan membuat saudara dan saya itu hidup di dalam rancangan Tuhan. Karena pilihan itu ada di dalam saudara dan saya. Supaya kita ini hidup di dalamnya. Hidup di dalamnya tentu ada pengorbanan, ada harga yang kita bayar, ada proses, ada didikan ya saudara-saudara. Enggak semulus saudara dan saya itu mau ikut Tuhan ya enak, nyaman ya saudara. Ketemu orang ya semuanya happy, semuanya cocok. Enggak ya saudara, justru dengan ketidakcocokan mungkin dengan teman sepelayanan itu mengasah saudara dan saya untuk kita ini menjadi orang yang lebih lagi dipakai oleh Tuhan, menjadi orang yang terus mengerti akan setiap rencananya Tuhan, karena rancangannya Tuhan itu rancangan yang sempurna, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tidak membuat kita itu jadi mengalami sesuatu yang buruk. Mungkin ya tersinggung, ya sakit hati, ya mungkin ada air mata, enggak apa-apa ya saudara. Itu mendidik saudara dan saya untuk menjadi seseorang yang kuat di dalam rencananya Tuhan. Dalam rancangannya Tuhan, karena Tuhan punya planning. Saudara dibawa menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kalau boleh menjadi kepala itu tidak langsung ya saudara, ada proses yang membuat saudara dan saya ini terus dibuat naik oleh Tuhan. Tidak langsung naik tinggi. Saya pernah lihat ada satu orang pintar ngomong saudara. Pintar ngomong, pintar khotbah ya saudara. Jadi itu dikasih pelayanan itu langsung bawa firman Tuhan. Gak lama saudara jatuh dia, dikeluarin dari komunitas itu. Nah itu ya saudara. Karena apa? Kalau tidak melalui proses itu tidak bikin kita kuat di dalam Tuhan ya saudara. Kalau saya ingat-ingat zaman dulu ya saudara-saudara. Dari praise and worship itu megang OHP itu manual. Manual ya saudara. Jadi cepet-cepetan tuh sama WL. Kadang WL-nya udah setor lagu 12 nih kata ya. Dibagiin semua, saya juga nyiapin tuh slide-nya 12. Ganti semua saudara, dari awal sampai terakhir sering ganti. Apa saya mengeluh?
Apa saya tegur dia, kamu tuh gimana sih? Sudah sedia lagu tapi nggak dipakai semuanya. Dadak-dadak lagu, saya harus cepet-cepet dan buru-buru. Enggak saudara. Ya biarin aja, itu tuntunan roh mungkin ya saudara. Ya saya siapkan saja bagian saya hidup di dalamnya. Melakukan bagian saja. Supaya apa? Supaya tambah pinter, tambah apal, tambah cepet melakukan semuanya ya saudara. Enggak pernah saya bilang yang macam-macam, enggak. Itu urusannya dia ya saudara. Bagian saya lakukan. Lagunya kan banyak, bermap-map zaman dulu itu ya. Dari A sampai Z. Ya puji Tuhan, kalau bukan malaikat yang tolong saya, enggak bisa. Sekarang mah gampang, tinggal dipencet ya keluar itu ya saudara. Zaman dulu itu ya dicari tuh judulnya apa, depannya apa. Kan kadang-kadang WL dari ref, pertamanya apa gitu ya. Tapi itu kalau saya bisa lakukan, kalau nge-review zaman dulu ya saudara, PW di bawah, itu karena Tuhan, bukan karena saya. Jadi saya itu iya ya, kalau kita hidup di dalamnya itu dibikin oleh Tuhan itu bisa gitu ya saudara. Karena bukan saya yang mengerjakan, tapi ada Roh Kudus yang menolong ya saudara. Itu sekilas info cerita zaman dulu ya saudara. Jadi saya belajar dan belajar. Ketika saya hidup di dalam apa yang menjadi rancangannya Tuhan. Karena ada pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan. Dan saya bisa melihat iya semuanya ini karena Tuhan. Reka-rekanya Tuhan, bukan reka-rekanya manusia. Bagian kita mau dipakai oleh Tuhan. Mau hidup di dalam pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jangan keluar saudara, jangan mutung, jangan ngambek. Udahlah gak pelayanan-pelayanan lagi, rugi saudara, beneran rugi. Karena apa? Kita yang memutuskan. Pilihan itu selalu Tuhan berikan buat saudara dan saya. Efesus 1 ayat 17 sampai 19. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Kalau saudara dan saya mau hidup di dalam rancangannya Tuhan, pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan ya saudara, kita harus punya roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi bukan dengan hikmat manusia, bukan dengan kekuatan kita, tapi kita terus minta roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Yaitu dengan apa? Dengan kita bergaul dengan Tuhan. Dengan kita punya keintiman dengan Tuhan. Ketika baca Alkitab, kita punya dibukakan rahasia-rahasia firman Tuhan. Iya, saya mau untuk saya ini mengalami pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan sudah sediakan. Dan kita menikmati rancangan-rancangan Tuhan yang sangat dalam. Yang tidak pernah terpikirkan dengan cara berpikir manusia. Siapa yang bisa mikir ya saudara. Pernah punya rancangan. Di taman Tuhan kan semuanya mati. Bunga, plastik, semuanya buah-buahan yang di kebun anggur juga anggurnya plastik ya saudara, bunga-bunga daun-daunnya plastik. Memang ada anggur beneran di Mahligai, ada buah beneran di tempat Kecapi ya saudara. Tapi satu kali kalau keluar di taman itu mungkin sudah lebih dari 50 macam ya saudara. Satu kali sebelum tanggal Ibu Nani ulang tahun itu ada seorang ibu bawa bunga mawar. Mawar hidup saudara. Jadi beberapa tangkai dia bawa ke taman dan ditaruh di depan pintu
taman ke depan, yang ke dalam. Jadi di lobi, ditaruh di lobi taman, di dekat meja tamu ya saudara. Satu kali dia kirim terus itu bunga, kan bunganya bisa layu ya saudara, karena bunga hidup, bunga segar. Satu kali bunganya itu keluar minyak saudara. Siapa yang bisa bikin, dan yang ngirim juga mungkin gak pernah kepikir ajaibnya Tuhan ya saudara. Bunga hidup bisa keluar minyak. Ini menandakan bukan cuma sekali, berkali-kali bunga itu datang, besok-besoknya datang lagi ya saudara, ganti-ganti, ada yang merah, ada yang biru, ada yang pink ya saudara. Ganti keluar minyak saudara. Itu Tuhan sedang ngomong, ini loh cintanya Tuhan buat saudara dan saya. Bukan cuma yang di dalam yang sudah mungkin biasa. Oh iya, mawar merah itu yang ada di air terjun itu merah, bisa keluar aliran gelora cinta, keluar minyak. Itu sudah tahu gitu ya, sudah tahu. Yang putih dekat Mahligai sudah keluar minyak, sudah tahu ya saudara. Itu kadang-kadang konsep manusia itu ya biasa gitu ya saudara. Udah enggak, iya ajaib ini dia, luar biasa. Kadang enggak pikir begitu ya saudara. Tapi ini bunga hidup, bunga seger, bisa ada minyaknya. Enggak netes sih enggak, cuma ya di kelopak-kelopaknya tuh harum sekali saudara. Bisa dipegang itu benar ada minyak. Kalau bunga biasa gitu ya dicium ya seperti bunga segar biasa. Tapi itu bunganya benar-benar wangi sekali ya saudara. Tuhan sedang menunjukkan ini loh, pekerjaan Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan sanggup kerjakan di luar kepikiran secara manusia. Tuhan sedang menunjukkan kuasanya di tengah-tengah saudara dan saya. Mari saudara, kita bisa melihat tuh, ini salah satu yang merah. Kan mengkilap-mengkilap ya saudara, itu ada minyaknya saudara. Wangi sekali, itu luar biasa. Karya Tuhan sedang ditunjukkan ya saudara. Keajaibannya itu tidak pernah berhenti. Terus dan terus Tuhan lakukan. Nanti apalagi nggak tahu ya saudara-saudara. Tapi di waktu-waktu ini yang heran, yang ajaib itu bunga semua yang keluar. Memang ada delima pernah keluar. Bunga-bunga mawar putih, pink, merah ya saudara, biru yang di dalam ya saudara. Itu Tuhan ajaib. Betul-betul Tuhan sedang menyatakan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah saudara dan saya. Untuk kita ini iya lebih percaya nih. Kita mau hidup di dalamnya. Ayo terus mengenal akan Tuhan. Punya pengenalan secara pribadi dengan Tuhan. Bukan kata orang lain. Iya Tuhan. Tuhan ini sedang ngomong apa gitu. Dengan keluarnya minyak di bunga ini. Itu saudara bisa tanya sama Tuhan. Tuhan lagi ngomong apa sesuai kebutuhan saudara dan saya. Tapi saya nanya waktu itu, iya ini Tuhan sedang menunjukkan sesuatu yang ajaib. Bukan saja yang mati bisa keluar minyak, yang seger, yang hidup pun bisa keluar minyak. Itu kuasa Tuhan tidak terbatas ya saudara. Jadi belajar yuk terus punya hikmat dan pengenalan akan Tuhan. Bukan kata orang lain. Supaya saudara dan saya itu pribadi ya saudara. Bukan rame-rame. Iya. Lihatnya mungkin rame-rame ya saudara. Lihatnya rame-rame. Tapi ini Tuhan sedang ngomong apa gitu ya saudara. Buat kita masing-masing kan beda ya saudara. Kalau Tuhan ngomong itu ya itu tadi. Sedang menunjukkan keajaibannya Tuhan yang tidak terbatas. Bukan cuma bunga yang mati, tapi bunga yang dibawa sama dari floris, itu dikirim dari floris saudara. Jadi kan bisa layu, bisa besoknya itu habis diambilin ya saudara. Tapi Tuhan itu sedang bicara, ini loh
keajaiban Tuhan itu tidak terbatas. Tetap kuasanya sama dulu, sekarang, dan selamanya. Kita bisa melihat dengan kasat mata kita, iya, perbuatan Tuhan. Tidak ada yang bisa bikin bunga bisa keluar minyak kalau bukan kuasa Tuhan. Lanjut ya saudara, tadi 1 Efesus 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, supaya dicelikan nih, ngelihat keajaiban kedahsyatan pekerjaan Tuhan ini betul-betul dahsyat ya saudara. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Supaya kita itu ngerti, iya kita punya Tuhan yang menjadi sumber pengharapan saudara dan saya. Tuhan yang tidak terbatas kuasanya. Tuhan yang melakukan perkara-perkara ajaib sampai hari ini. Jadi tetap punya pengharapan ya saudara. Jangan pernah putus asa, jangan pernah kita berhenti untuk berdoa, jangan pernah kita berhenti untuk terus berharap sama Tuhan. Pengharapan yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara dan saya adalah orang-orang kudus yang dikuduskan oleh darah Yesus ya saudara. Jadi kita tuh mengerti, iya benar, luar biasa kuasa Tuhan. Bagian kita lakukan dengan setia. Supaya saudara dan saya itu hidup di dalam rancangannya Tuhan. Bukan kalau saya lagi banyak waktu saya datang. Kalau ada waktu ya saya melayani. Kalau saya sibuk di toko repot aja, ya nggak bisa. Maaf. Ya saudara, itu kita tidak punya komitmen untuk kita hidup di dalamnya. Ayo terus setia, terus lakukan bagian kita dengan segenap hati ya saudara. Karena semuanya akan diperhitungkan oleh Tuhan. Saudara dan saya ini tidak akan pernah rugi saudara. Saya dulu bukan ujuk-ujuk jadi sekarang ya saudara. Dari Asyir ya iya, dari Singer ya iya ya saudara. Apa saja saya lakukan. Itu proses ya saudara. Enggak mut-mutan, enggak lagi dijadwal ya baru datang. Enggak dijadwal ya enggak datang. Iya enggak bisa ya saudara. Supaya kita ini boleh melihat, iya kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Dibukakan kalau saya setia, Tuhan lebih setia dari saya ya saudara. Apa yang menjadi kehendaknya itu pasti Tuhan sudah rencanakan jauh sebelumnya. Tuhan tahu nggak dulu saya lagi mungkin cuma jadi Asyir, tahu ya saudara. Karena itu sudah ada di planningnya Tuhan. Tahu nggak kalau sekarang bisa kupas bawang di dapur? Tahu juga, saya jarang kupas bawang di rumah, saudara. Jadi kalau bisa masuk di dalam rencananya Tuhan, rancangannya Tuhan, bisa potong daging, itu bukan kekuatan kita. Tapi sudah di planning nanti ya, masuk ke Glorious Kitchen ya, potong daging, potong ini, potong itu. Ya bisa tuh diajarin sama yang lain ya saudara. Itu karena kitanya mau hidup di dalamnya. Tuhan tidak pernah maksa ya saudara. Tidak pernah ada keputusan kamu harus ini. Tidak, pilihan balik di tangan saudara dan saya. Ayo bareng-bareng kita minta dibelenggu oleh cintanya Tuhan. Sehingga kita itu melayani bukan karena terpaksa, tapi karena kita cinta Tuhan. Apa yang saya bisa, ya saya lakukan dengan segenap kekuatan yang dari Tuhan. Karena Tuhan yang melakukannya. Saya bersyukur dan bersyukur ya saudara. Kalau saya review hidup saya ya saudara, itu benar-benar pekerjaan Tuhan
yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup saya. Dan sangat dalam rancangan-rancangannya. Benar saudara, benar itu saya itu mengaminkan ayat Mazmur 92. Iya. Kalau saya ini tidak memilih apa yang menjadi rancangannya Tuhan, punya hikmat, pengenalan akan Tuhan, enggak bisa sampai sekarang ya saudara. Karena di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9, ini Bom juga kemarin sudah bilang, jalanku bukan jalanmu. Jalanmu bukan jalanku gitu ya, judulnya Bom. Ini, sebab rancangan Tuhan bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Ini Bom bilang kemarin, demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan itu sudah punya rancangan dalam hidup saudara dan saya, seperti tingginya langit dari bumi. Jauh banget ya saudara-saudara, tidak terjangkau. Setingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ya saudara, jauh banget. Tapi kalau kita mau hidup di dalamnya, Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Kita punya hikmat dan pengenalan akan Tuhan. Membuat mata kita itu terang, dicelikan. Memilih apa yang benar, yang menjadi rancangannya Tuhan. Baru kita bisa hidup di dalam rancangannya Tuhan ya saudara. Rancangan Tuhan itu di dalam Mazmur 107 ayat 24. Mazmur 107 ayat 24. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Kalau mau melihat pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Saudara, kalau di pantai itu lihatnya mungkin cuman kerang, ubur-ubur ya saudara. Tapi kalau kita masuk snorkeling ke laut yang lebih dalam, itu bisa lihat ikan-ikan yang lebih beraneka warna ya saudara. Keindahan laut bisa kita lihat adanya di tempat yang dalam. Saudara dan saya kalau cuma ada di permukaan, udahlah segini aja, nggak usah macem-macem. Yang penting datang, yang penting hadir, yang penting ikut segala kegiatan. Cuma sekedarnya ya saudara, itu ada bukan di tempat yang dalam. Kalau di tempat yang dalam butuh perlengkapan saudara. Orang mau snorkeling itu butuh perlengkapan. Pakai oksigen, pakai baju katak, pakai sepatunya khusus ya saudara. Supaya apa? Supaya bisa menikmati di kedalaman. Firman Tuhan yang lain di kedalaman ya saudara. Di tempat yang dalam itu di kedalaman. Jadi saudara dan saya itu ayo bareng-bareng masuk lebih dalam lagi di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Bukan ada di permukaan. Ya di permukaan mungkin sudah happy main air di pantai. Ya saudara bisa tidak tenggelam. Sekalipun saya nggak pintar berenang ya saudara. Tapi saya mau Tuhan di tempat yang dalam secara rohani ya saudara. Butuh apa? Butuh perlengkapan senjata Allah. Bagian yang satu itu katakan pedang roh. Yang waktu kapan itu pernah di share Ibu Nani di PW pagi juga. Pedang roh, salah satunya itu perlengkapan senjata itu pedang roh. Jadi ayo saudara dan saya terus menggali kebenaran firman. Sebagai apa? Senjata, perlengkapan senjata Allah. Untuk saudara dan saya itu masuk di tempat yang dalam. Saudara punya firman, enggak gampang-gampang tersinggung ya saudara, enggak gampang-gampang tersinggung. Sakit nggak? Sakit saudara, benar, saya juga bisa begitu, bisa nangis bisa ya saudara. Tapi tidak membuat saya ini jadi wis lah sudah kuletakkan semuanya
gantikan orang lain. Nanti tergantikan, saya bilang. Jadi saudara, ayo bareng-bareng sama-sama. Jangan cuma sekedarnya ada di permukaan, tapi ayo bareng-bareng masuk lebih lagi untuk kita mengenal akan pribadi Tuhan. Bukan kata orang ya saudara. Iya Tuhan, betul Tuhan. Keajaiban Tuhan, pekerjaan Tuhan itu saya bisa lihat dengan kasat mata. Tapi saya mau punya pengenalan pribadi dengan Tuhan. Di tempat yang dalam, di tempat yang kadang-kadang orang lain tidak tahu, di tempat yang tersembunyi ya saudara-saudara, itu kita terus terkoneksi dengan Tuhan. Kita terus minta Roh Kudus yang mengajarkan apa yang Engkau mau Tuhan, karena hanya Roh Kudus yang tahu hatinya Tuhan. Hanya Roh Kudus yang tahu rancangan Tuhan buat saudara dan saya. Dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa di tempat yang dalam, di kedalaman lebih lagi, di mana Tuhan ada. Ada di dalam secret place-nya Tuhan. Satu persekutuan yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Bukan kata orang, bukan kata teman saya, tapi saya punya pengenalan secara pribadi dengan Tuhan. Sehingga hidup dalam rancangan Tuhan itu ya berani bayar harga. Berani ya saudara-saudara untuk kita meletakkan hidup kita. Bukan aku lagi, tapi Kristus di dalam aku. Nggak gampang, tapi belajar dan belajar. Ketika saudara dan saya ini mau ya saudara-saudara membangun keintiman dengan Tuhan di bawah level yang lebih lagi naik lebih tinggi ya saudara. Karena apa? Destiny kita itu bukan ekor tapi kepala. Itu Tuhan yang bilang ya saudara. Alkitab yang janjikan Tuhan yang akan mengangkat saudara bukan dengan kekuatan kita, tapi karena anugerah Tuhan. Untuk kita ini melihat ya saudara, betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan. Dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Bukan kata orang lain, kita ngalami ya saudara. Ngalami, saya ngalami, iya Tuhan, ajaib rancangan Tuhan. Berapa tahun yang lalu, mungkin tahun 2006 itu ya saudara. Saya itu dikasih pilihan mau A atau mau B. Saya pilih B, saya kata ya saudara pilihannya. Dan saya bisa melihat pilihan B itu pilihan yang dari Tuhan ternyata. Setelah saya melewati sekian tahun, iya Tuhan, terima kasih. Saya cuma bisa bilang thank you sama Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang paksa saya untuk saya ada di dalam rancangannya Tuhan, itu enggak bisa saudara, enggak bisa, beneran enggak bisa. Karena apa? Ya saya udah pelayanan, bukan yang enggak pelayanan. Udah mengerjakan bagian saya, ada bagian-bagian yang harus saya kerjakan. Tapi kalau ada di dalam rancangannya Tuhan, saya bisa mengatakan iya betul Tuhan. Saya enggak pernah ngerti dulu kalau di sini juga nanti ada taman Tuhan. Enggak pernah ngerti nanti jadi Tokopedia gitu ya saudara. Enggak pernah ngerti. Tapi kalau saya bisa ngalami semuanya ya saudara, itu karena Tuhan. Biar kita ayo hidup di dalam rancangannya Tuhan. Karena pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya ketika kita sudah ada di dalam kandungan ibu kita. Jangan kita keluar ya saudara. Lakukan saja dengan setia apa yang bisa kita lakukan saat-saat ini. Gimana rancangan Tuhan yang mana ya? Saya belum lihat. Nanti waktunya tiba Tuhan tunjukkan ya saudara-saudara. Seperti saya prosesnya tidak seperti orang membalikan telapak tangan, panjang saudara-saudara. Tapi saya bisa menjalaninya dengan kekuatan Tuhan. Itu juga anugerah ya saudara. Karena apa? Karena saya tahu rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera
bukan rancangan kecelakaan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk Tuhan ya saudara-saudara. Ayo bareng-bareng tetap setia sampai Maranatha ya saudara. Ayat terakhir 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya ya saudara. Kalau belum lihat rancangan Tuhan ini yang mana ya? Kok saya begini-begini aja gitu ya saudara. Belum kelihatan. Nanti waktunya tiba. Karena Alkitab yang bilang ia juga akan menggenapinya ya saudara. Mungkin saudara sedang dididik saat ini. Untuk saudara terus belajar dan belajar. Punya pengharapan. Punya kesetiaan, mengeluarkan terus buah-buah roh yang menyenangkan hati Tuhan. Terus dididik dan diasah menjadi orang yang dapat dipercaya ya saudara. Itu tidak semudah kata-kata. Perlu proses, perlu belajar. Ayo lakukan bagian saudara dan saya dengan hati yang terus mau melakukannya untuk Tuhan. Bukan untuk kepentingan kita ya saudara. Kalau kepentingan kita pasti diurusin sama Tuhan. Kalau kita terlebih dahulu melayani Tuhan. Membuat Tuhan itu terus disenangkan ya saudara. Saya ini ya ajaib-ajaib. Kemarin ini sedikit cerita. Lagi di GH itu seorang tamu bilang, Bu minta snacknya. Lah sih dalam hati saya, aduh Tuhan ini snacknya mana gitu. Kan sedianya makan berat gitu ya saudara. Ada yang jualan. Tapi gimana kesananya gitu ya. Nggak bisa jauh kan mau ke depan gedung itu jauh. Mau panggil-panggil nggak ada orang gitu. Ci Ina ada. Si. Butuh snack, ya datanglah snack ya. Itu Tuhan ya saudara-saudara, dikirim malaikat Tuhan itu menolong Ci Ina tuh. Ya kan ada tamu minta ya harus tuan rumah itu dengan segala keterbatasannya saya ya belajar dan belajar menyediakan. Saya tuh ingat ada yang ngasih bolu ya saudara. Panggil OB, itu tolong bawa turun ke sini. Siapa coba tuh? Itu saya juga gak kepikir ada orang yang ngasih. Ya bisalah jadi tamunya bisa disediakan ya saudara. Itu saya melihat cara-cara sederhana gitu ya saudara. Sesuatu yang mungkin sepele nggak disediain juga nggak apa-apa gitu ya. Kan memang udah sedia ada yang lain gitu ya. Tapi ini tamu minta yang lain juga. Ya saya berusaha dan ada tuh itu karena Tuhan. Saya lihat itu ya saudara, ngalamin. Itu mungkin enggak berarti buat yang lain. Tapi saya iya itu malaikat Tuhan yang kirim. Kalau enggak ada yang ngasih apa gitu ya, yang diminta enggak ada tersedia. Itu Tuhan, saya belajar. Itu hal yang mungkin sederhana yang saya alami ketika saya melayani. Saudara juga punya pengalaman dengan Tuhan. Apa lain-lain ya saudara. Jadi ayo lakukan. Pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Kita hidup di dalamnya. Seperti tadi firman Tuhan ya saudara Efesus tadi. Jadi kita boleh melihat hidup dalam rancangannya Tuhan. Untuk kita boleh mengalami pekerjaan-pekerjaan yang besar yang Tuhan sediakan. Dan rancangan-rancangannya yang dalam itu tidak pernah kita terselami dengan hikmat manusia. Tapi hikmat daripada Tuhan. Amin, amin. Biar pengalaman ini membuat saudara dan saya ayo terus minta Tuhan, saya juga mau hidup dalam rancangannya Tuhan. Apalagi Tuhan, apalagi karena rancangannya itu tidak pernah habis saudara. Rancangan Tuhan itu tidak pernah terpikirkan dengan kekuatan manusia. Tapi Tuhan selalu punya yang baru buat saudara dan saya.
Ya, kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu sangat luar biasa. Saudara, saya mau sampaikan, karena dalam kehidupan kita ini di Gracia ini ya, Tuhan punya rencana yang nextnya itu sangat luar biasa ya. Oleh karena itu saya berdoa, saya menghimbau ya, jangan lewatkan tanggal 25-26 ya, dalam kita lakukan pembentukan atau pemulihan Pondok Daud. Ini awal. Kenapa Tuhan itu menyuruhkan kita melakukan pemulihan Pondok Daud? Dan ini sudah yang ketiga ya. Nanti tanggal 25 ini ketiga. Dan itu Tuhan menyuruhkan untuk melakukan sampai bulan November. Karena Tuhan punya rencana. Ini pemulihan, penyembahan, pujian. Terus menerus kita akan dibentuk ya. Dibentuk untuk secara pribadi. Nah sesudah itu nextnya apa? Tuhan punya rencana yang luar biasa banget ya. Jadi itu akan Tuhan katakan nanti khotbahnya, judulnya itu tentang sediakan wadah yang besar ya, itu untuk tanggal 25 nanti. Khotbahnya tentang bagaimana kalian itu dipakai Tuhan. Saudara dan saya itu sedang dipilih Tuhan di akhir zaman ini untuk menerima segala sesuatu yang sangat luar biasa banget yang Tuhan akan curahkan di tempat ini. Nah, untuk itu Tuhan bilang kamu harus sediakan wadah yang besar. Nah, nanti di tanggal 25-26 itu diajarin bagaimana kita itu mempersiapkan diri sampai kita itu mempunyai wadah yang besar. Nah, saat ini beberapa dari kita sudah melakukan doa puasa selama 40 hari ya. Sesudah itu Tuhan tuh punya rencana yang luar biasa. Semua yang merindukan untuk ikut ambil bagian dan menerima segala sesuatu yang Tuhan sediakan, itu harus bayar harganya juga. Jadi nanti akan dijadwal tentang puasa berantai. Memang kita tidak memaksa, tetapi tadi kesaksian dari Ibu Buatlan sudah menyatakan kalau ada sesuatu yang ditawarkan, tergantung dari kita mau ambil enggak gitu. Nah kalau kita mau ngambil dan kita mau menjalani, itulah yang kita katakan kita akan menerima dan kita menikmati. Tetapi kalau kitanya itu ngomong, itu sih mau buat pengurus sajalah. Saya sebagai pengunjung hanya setiap kali kalau ada waktu saya datang, tidak ada waktu saya tidak datang. Kalau hari Selasa saya ada waktu saya datang, tidak ada waktu saya tidak datang. Kalau saudara punya pemikiran seperti itu ya, tidak bisa saya paksakan juga. Tapi yang rugi adalah saudara sendiri. Nanti yang lain menikmati akan perkara-perkara yang ajaib. Saudara, kok aku juga ke persekutuan tapi kok nggak nerima apa-apa. Yang salah siapa ya. Jadi kita harus belajar betul-betul meresponi apa yang ditawarkan. Dan saat ini Tuhan itu menawarkan perkara-perkara yang ajaib yang bakal nextnya ini Tuhan mau lakukan apa. Tuhan gak pernah berhenti dalam rancangannya. Tuhan melakukan segala sesuatu yang ada di taman. Tuhan akan melakukan segala sesuatu yang lebih lagi. Yang saat ini kita belum punya gambaran apa yang terjadi. Tapi satu perkara Tuhan bilang, kalau kamu mau mendapatkan sesuatu hal yang besar, itu harus sediakan wadah. Nah, kemarin sepanjang hari saya duduk di bawah kaki Tuhan untuk menyediakan Tuhan. Nextnya apa sih? Tuhan banyak memberikan pelajaran yang luar biasa. Dan Tuhan ngomong sediakan wadah yang besar. Jadi Tuhan berikan saya hikmat-Mu, berikan saya pewahyuan-Mu, sampai apa yang Engkau mau boleh terjadi di tempat ini.
dan berjam-jam saya ada di hadirat Tuhan kemarin, dan Tuhan sudah memberikan renungannya, Tuhan sudah memberikan segala sesuatu, blueprintnya sudah diberikan. Tinggal nanti eksekusinya tanggal 25-26. Saya berdoa hadir saudara, kalau enggak miss nantinya ya. Jadi saya berdoa jangan lewatkan semua dan semuanya ini. Ayo ambil semuanya. Sebab nantinya yang bakal terima semua yang besar itu bukan saya saja, kalian semuanya. Tapi tergantung daripada kalian rindu atau tidak untuk melakukan semuanya itu. Ya. Tuhan memberkati. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk penjelasan yang Kau akan berikan kepada kami untuk tanggal 25-26. Buat kami menyediakan diri kami ya Tuhan, karena kami tahu ada rencana yang luar biasa Kau sedang rencanakan untuk kami. Terima kasih Tuhan, biar apa yang hamba-Mu sampaikan ini setiap telinga yang mendengar, dimanapun juga, baik di tempat ini maupun yang streaming, Tuhan buat mereka siap untuk melakukan apa yang Engkau mau. Terima kasih karena Engkau sungguh amat luar biasa. Buat kami meresponi, buat kami menangkap, buat kami menyabar apa yang Engkau sediakan buat kami ya Tuhan. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Buat kami menyediakan wadah yang besar, karena Engkau akan melakukan renovasi buat pribadi kami masing-masing. Untuk masing-masing menerima segala sesuatu yang Kau siapkan buat kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami tetap mau berdoa untuk tanggal 25-26 ini Tuhan. Engkau banyak berbicara kepada kami. Beri kemampuan dan kekuatan untuk kami tidak ngantuk Tuhan. Beri kemampuan kepada setiap yang bertugas sebagai singer, song leader, pemain musik semua, multimedia maupun lighting maupun sound. Berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk kami dapat melakukan sampai garis akhir. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Engkau sudah menyediakan tempat yang baik Tuhan. Engkau yang memerintahkan untuk kami melakukan pemulihan Pondok Daud ini sampai dengan bulan November. Buat kami meresponi, buat kami tidak merasakan ini suatu beban Tuhan, tapi buat kami merasakan ini adalah suatu kesukaan. Buat kami menanti-nantikan setiap akhir bulan untuk kami boleh membentuk hidup kami Tuhan, untuk mengadakan pemulihan dalam penyembahan dan pujian kami kepadamu. Tuhan, kami sangat merindukan ini terjadi, dan setiap kali kami melakukan ini Tuhan, biarlah ada renovasi dalam hidup kami, restorasi yang luar biasa dalam jiwa, tubuh, dan roh kami. Terima kasih untuk semuanya ya Bapa. Kami sangat merindukan Tuhan, apa yang Kau rencanakan tidak akan mundur. Apa yang Kau rencanakan tempat ini akan menjadi kenyataan Tuhan. Kami sangat merindukan karena kami tahu ini sudah waktunya akhir zaman. Terima kasih untuk semuanya. Kami tahu setiap anak-anak punya bagian sendiri-sendiri. Oleh karena itu, bagian daripada Sion Tuhan kami mau melakukan sampai tuntas. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami juga mau menyerahkan akan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan bersatu hati saat ini ya Tuhan. Semua rencana dan planning yang bukan daripada-Mu, kami minta dalam nama-Mu Engkau batalkan Tuhan. Semua rencana-rencana yang akan menghancurkan akan negara ini, Engkau cabut, Engkau hancurkan semua Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk setiap menteri, setiap apapun keputusan yang akan diambil. Kami minta hikmat marifat daripada Bapak Jokowi sebagai pimpinan sementara ini Tuhan yang belum selesai tugasnya. Kami berdoa semua yang bukan daripada-Mu, semua yang akan menghancurkan akan negara ini, kami perintahkan dalam nama Tuhan Yesus dihancurkan, dipatahkan,
dibatalkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya. Lindungi negara kami Tuhan, karena banyak anak-anak-Mu yang ada di negara ini. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa Tuhan, untuk segala rencana-Mu yang luar biasa atas bangsa dan negara ini. Biarlah apa yang Kau rencanakan menjadi kenyataan, apa yang bukan dari rencana-Mu Engkau batalkan Tuhan. Ini doa daripada anak-anak-Mu. Bapa yang di surga, kami juga menyerahkan akan lawatan terjadi di seluruh benua di bumi ini. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah segala cuaca yang tidak baik saat-saat ini tidak mengakibatkan kami menjadi lemah. Tapi Engkau berikan kepada kami hidayatan tubuh yang baru, untuk kami boleh melakukan bagian kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau sungguh amat sangat baik. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan minyak belenggu cinta ini memenuhi hidup kami ya Tuhan. Memenuhi mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami, dan hati kami. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Kau hancurkan ya Tuhan. Kau berkati tangan kami dan kaki kami. Biarlah tangan dan kaki kami ini hari ini ada di dalam rencana-Mu. Seluruh apa yang kami jalani hari ini bersama-Mu Tuhan. Seluruh apa yang kami kerjakan hari ini memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Hari ini Tuhan, kami tahu Engkau menyediakan perkara yang ajaib buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.